Sebenarnya ini ada dua bahan yang saya gunakan untuk mencampur racikan ini agar hormon yang Anda semprot ini bisa Anda gunakan pada hormon apapun, gen. Jadi misal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttaqin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Oke, sahabat-sahabat jamur, semoga kalian pada hari ini tetap diberi kesemangatan untuk selalu belajar di dalam dunia jamur tiram. Di video kali ini saya akan belajar bersama tentang gimana sih caranya hormon itu agar hormon itu berfungsi semaksimal mungkin, dan harus diberi tambahan apa, Mas? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajari Anda agar hormon yang Anda semprot itu tepat pada sasarannya, gen. Jadi di sini saya akan mempraktikkan gimana sih cara buatnya racikan itu dan seperti apa. Sebenarnya ini ada dua bahan yang saya gunakan untuk mencampur racikan ini agar hormon yang Anda semprot ini bisa Anda gunakan pada hormon apapun, gen. Jadi misalkan Anda tuh menggunakan hormon di pabrikan atau hormon buatan sendiri, jadi ini harus penting yang Anda campurkan racikan ini, gen. Sebab apabila Anda tidak mencampurkan racikan ini, biasanya fungsinya itu kurang maksimal sehingga biasanya yang disalahkan tuh pupuknya kurang gini, kurang gitu. Sebenarnya kita sendiri sih yang tidak tahu arahnya hormon itu mau diarahkan kemana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan gimana sih cara buat racikan ini, sebab ini sangat penting sekali untuk Anda ketahui. Sebab ini penting sekali kalau Anda itu memang terjun di dalam dunia jamur tiram. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan tentang cara pembuatan racikan campuran ZPT. Itu aja lah. biar mudah, gen, biar mudah bahasanya itu. Ayo langsung aja saya mempraktekkan cara buatnya. Tonton video ini sampai habis ya, gen, biar Anda itu memiliki ilmu baru tentang di dalam dunia ZPT. Ayo, saya akan langsung mempraktekkan cara membuat racikan campuran ZPT. Bahan yang saya gunakan untuk racikan ZPT tersebut, ini saya tetap menggunakan air kelapa. Karena apa? Karena air kelapa ini banyak sekali kandungan ZPT-nya. Di antaranya ada auksin, sitokinin, dan gibrelin. Nah, air kelapa ini sendiri sangat berperan penting di dalam keluarnya pinhead atau keluarnya primordi, karena di dalam kandungan hormon tersebut yaitu ada salah satu hormon yang mendukung untuk mempercepat keluarnya primordi, yaitu auksin. Dan yang kedua, saya itu menggunakan tetes. Tetes ini sendiri adalah ampas dari gula. Nah, tetes ini sendiri berfungsi sebagai pendorong dari hormon tersebut. Jadi apabila ZPT tersebut tidak ada pendorongnya, maka fungsinya itu sangat minim sekali. Jadi itu perlu kita ketahui, pendorong itu sangat penting sekali. Diibaratkan kalau di dalam sepeda motor itu adalah bensinnya, jadi ada pendorongnya, gen. Jadi mungkin kira-kira gambarannya seperti itu, biar Anda itu mudah untuk memahami fungsi dari pendorong tersebut. Untuk air kelapa yang saya gunakan di sini, saya itu menggunakan 18 mili. Maksudnya itu 800 mili. Terus tetes yang saya gunakan yaitu menggunakan 2 tutup. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu tuangkan air kelapa di dalam bak. Kemudian setelah dituangkan,
barulah dikasih tetes. Pemberian tetes ini sendiri yaitu cukup 2 botol aja. Jadi sebenarnya hormon ini sudah mewakili dari hormon-hormon tersebut, gen. Cuman di sini tidak ada kandungan nutrisinya. Ini cuman ada kandungan nutrisinya tuh sangat minim sekali. Jadi ini yang sangat menonjol di dalam racikan tersebut. Ini adalah ZPT atau zat perangsang tumbuh. Lalu setelah dicampur, diaduk sampai merata campuran tersebut, gen, agar homogen. Dan pupuk ini sendiri memiliki banyak khasiatnya di dalam dunia jamur tiram. Di antaranya adalah mempercepat keluarnya primordi, terus mempercepat jamur itu cepat besar. Dan selain itu, kalau ini ditaruh di backlog, itu mempercepat jalannya miselium. Jadi inilah bentuk hormonnya sesudah diaduk. Ini hitam kecoklatan lah. Ini hitam kecoklatan, gen. Cuman kelemahan dari hormon tersebut ini adalah biasanya mengundang hama, yaitu salah satunya seperti ulat. Salah satunya seperti semut. Jadi semut itu biasanya mudah datang untuk ke backlog. Itu cuman kelemahan dari ZPT ini. Kalau menggunakan tetes sebagai pemacunya, gen, atau sebagai starternya. Tetes tersebut bukan solusi terakhir untuk dijadikan starter atau dijadikan pendorong, tapi banyak sekali bahan untuk dijadikan pendorong. Salah satunya menggunakan air tebu, kemudian menggunakan gula merah atau menggunakan gula pasir. Dia bisa sebagai pendorongnya, gen. Cuman kalau dilihat dari ekonomisnya masih sangat ekonomis tetes tersebut karena harganya yang sangat murah sekali. Jadi ini sesudah bahan semua tercampur, lalu dimasukkan ke dalam botol. Nah, setelah dimasukkan ke dalam botol ini sendiri, lalulah ditutup. Untuk penyimpanan dari hormon tersebut kurang lebih kisaran 48 jam atau 2 hari 2 malam. Bertujuan apa? Bertujuan agar cepat kandungan yang ada di air kelapa itu sendiri itu biar cepat berkembang, gen. Ya kira-kira lah seperti itulah tujuan dari pendorongnya ini, gen. Jadi ini ditutup, ini sudah siap diaplikasikan. Tapi tunggu 2 hari ya, gen, kalau mengaplikasikan gini agar hormon ini berfungsi secara maksimal. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk mengatasi permasalahan tentang pertumbuhan jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam pemuda tani.